yang paham ya. Masih di Sportcast Nusantara TV. Di segmen terakhir ini Bung Tommy dan juga Bung Gita. Malaysia tiba-tiba muncul mencuat dengan naturalisasi mengalahkan Vietnam kemarin ya. 4-0. 4-0. Ya. Ini apa yang terjadi di Asia Tenggara nih? Walaupun Vietnam bilang bahwa mereka tanpa striker nomor 9-nya yang juga naturalisasi ya. Katanya gitu. Tapi balik-balik lagi ke keberhasilan Indonesia. Harus dibilang bahwa itu keberhasilan Indonesia dalam hal naturalisasi. Iya. Percepatan akselerasi prestasi tim nasional. Sampai sejauh ini masuk ke putaran keempat. Dan kalau bicara putaran ketiga kan kita 12 poin ya. Thailand itu kan cuma 2 poin. Kemudian Vietnam di tahun 2022 cuma dapat 4 poin waktu itu. Iya. 1 kali menang, 1 kali imbang. Itu pasti membuat negara-negara lain berpikiran yang sama ya. Tapi kan nggak gampang. Malaysia mungkin cepat mengantisipasinya. Tapi kalau Vietnam, Thailand kan mereka kekeh dengan homegrown players mereka. Yang menurut saya sih sesuatu hal yang harus diapresiasi. Homegrown players kan paling penting ya. Jadi kalau orang bilang bahwa homegrown players itu harus dicari, ya benar. Homegrown players itu kan hasil dari SSB kita. Tapi dengan keberhasilan Malaysia ini harus dijadikan kewaspadaan bagi kita. Karena selama ini kan Malaysia selalu bilang bahwa nggak mau menolak pertandingan persahabatan dengan kita, menolak seperti ini. Tapi dengan sekarang mereka merasa bahwa diri mereka sama kuat, kemudian ada kalimat dari media Vietnam bahwa Indonesia akan kewalahan kalau berhadapan dengan Malaysia sekarang, yang belum tentu sebenarnya. Ya harus waspada, tapi sih masih yakin bahwa kita di atas mereka sampai sejauh ini dengan tim yang kita miliki sekarang. Iya, Rodrigo Holgado, John Irazabal, Hoa Figueiredo, Iman diperiksa kan Macuca, Facunda ya? Garces. Wah, nama-nama yang Kalau inisial namanya nggak ada teku-tekunya ya jadinya. Nur-nur nggak ada lagi. Nur nggak ada lagi. Kita kan masih ada nama-nama dari wilayah Indonesia Timur tuh kan. Kevin Dick siapa namanya tuh? Bakar Shane Patinama. Ini kan nggak ada sama sekali udah. Ya tergantung mazhab lah. Ini dalam sepak bola kan pasti juga ini jadi perhatian AFC. Mazhab football development. Mazhab football development itu adalah pengembangan sepak bola. Ini kan sebetulnya yang dilakukan adalah yang dilakukan oleh kita melakukan akselerasi, percepatan lah. Percepatan. Tapi sampai di mana kan sebetulnya kita juga bisa membaca ukuran itu dengan apa yang diajarkan Jepang gitu secara tidak langsung. Tapi pastilah ada yang bereaksi seperti Malaysia, ada yang bereaksi seperti Thailand dan Vietnam. Menurut saya sih sah-sah aja. Tapi mazhab itu penting. Saya termasuk orang yang dididik dengan besar seperti itu. Mazhab football development. Karena kita harus meyakini bahwa timnas itu adalah produk sepak bola negeri sendiri. Bukan dalam negeri. Produk sepak bola kita. Homegrown players kita. Kalau misalnya yang para pemain kita sekarang, Izes, Tom Hai dan sebagainya, betul berdarah. Saya bukan bicara tentang darahnya, bukan tentang keturunannya, tetapi SSB-nya produk sepak bolanya dibesarkan di mana kan bukan di Indonesia. Gitu. Kalau ngelihat struktur tim nasional ya, saya melihat bahwa memang pemain-pemain lapangan tengah seperti Joy sama Tom Hai ini kita belum ada di Liga 1 yang bisa memerankan itu. Betul tidak? Dulu ada. Siapa gitu? Yang sekarang sebenarnya memang sebenarnya saya harapkan hadir di Liga 1. Kelihatannya belum ada ya, tapi Firman Utina dulu kita sebut misalnya, atau Bima Sakti, Ansari Lubis. Tapi sekarang iya, faktor pemain asing di Liga 1 termasuk juga striker gelandang ya. Tom Hai itu kan ya kalau langitannya sih Boy pasti seneng lah, Pirlo itu kan. Contoh model langitannya kan Pirlo. Tapi kalau lokal kita pernah punya mirip-mirip Carlos de Melo lah, mohon maaf. Ya, tapi itu bukan lokal juga ya. Iya, bukan homegrown players kita juga. Bukan. Iya. Nah, kenapa itu menjadi sulit di kita? Karena menurut saya sih dua-duanya bisa mainin peran nomor 6 dan nomor 8. Ya, itu yang sulit. Joy itu kan nomor 6 misalnya. Tapi kan nggak pure nomor 6 juga. Dia bisa jadi nomor 8. Begitu juga Tom Hai gitu. Hanya dia nggak punya tenaga aja. Strength-nya nggak kuat lah kalau Tom Hai. Tapi intelijensia bermain sebagai nomor 6 dan nomor 8, Tom Hai bisa. Gitu loh. Ya gitu. Arhan, Yakob, Yance, semuanya kan ada di flank semua. Iya, emang kita banyak menghasilkan pemain flank dengan penyerang gelandang tuh kita gelandang sayap, Egy misalnya.
Iya, bahkan kalau kita bicara kayak tahun-tahun lalu ada Firman Utina Saya pun berharap tidak ada. seperti itu juga ya sebenarnya. Kan dia lebih ke belakang dan segala macam. Cuman yang jadi persoalan adalah apakah kita akan terus-menerus naturalisasi atau dengan keistimewaan dari FIFA sekarang Blijvers itu bisa jadi warga negara seperti Martin Pas, Ole Romani. Ya. Kan banyak anak-anak bule yang lahir di Bali dibawa ke sana. One day akan jadi warga negara kita karena mereka lahir di tanah Indonesia. Ya mungkin aja. Tapi apakah itu homegrown players? Kebanggaannya agak berkurang juga ya. Tapi balik-balik lagi, kita mau cepet lolos Piala Dunia atau berprestasi di dunia sepak bola internasional atau enggak, itu aja jadinya. Soal apa itu? Ya kalau kita mengharapkan keseluruhannya dari homegrown players. Walaupun negara-negara lain, kan orang banyak bilang, kenapa kita nggak boleh naturalisasi? Kita terus disamakan dengan Perancis dan segala macam. nggak sama. Nggak sama emang. Karena Perancis itu homegrown players. Walaupun mereka Zidane, emang orang Aljazair. Tapi Tapi dia besar dibawa besar orang di situ. tuanya ke sana. Besar di sepak bola, besar, Perancis. betul, iya. Gitu. Itu sama aja dengan misalnya Izes dibawa ke sini, homegrown players di sini, oke, bisa diterima. Tapi ini kan SSB-nya Belanda, jadi nggak bisa diterima. Tapi balik-balik lagi, kenapa dipercepat? Ya karena kita pengen berprestasi dengan cepat. Itu aja jadinya. Apa yang Tommy harapkan dari Simon Tahamata dengan jam waktu yang pendek mungkin? Saya bingung sebetulnya karena yang dibutuhkan sini kan. PSSI direktur teknik. Cuma Iya. kan dia diberi posisi Scouting. direktur talent scout gitu loh. Apakah jabatan itu terlalu kekecilan ataukah tidak mencukupi secara hal lain misalnya sertifikasi requirement educationnya lah, saya nggak lihat itu. Cuma maksudnya kalau sekedar talent scout, masakan pelatih kita yang sudah pro license itu nggak bisa gitu loh. Makanya saya hanya bilang, bukan saya mengecilkan Simon Tahamata juga, mungkin dia juga bisa mengelaborasi kolam yang ada di luar gitu loh untuk kepentingan kita. Tetapi saya pikir apa ya, terlalu kekecilan peran itu. Harusnya yang dibutuhkan direktur teknik karena soal talent scout ada dalam kewenangan direktur teknik juga. Jadi kalau kita ambil direktur teknik sekalian, sebetulnya pekerjaan talent scout sudah ada di dalamnya gitu loh. Jadi jangan tanggung. Kalau mau ngasih kerjaan itu, kasih kerjaan itu. Yang menentukan sepak bola Indonesia ke depan. Contoh tadi, winger kita banyak punya ya. Memang benar. Itulah untuk mengenali sepak bola kita. Dari kalimat sederhana itu kita gali. Benar nggak kita selalu punya winger-winger hebat? Iya. Sejak zaman Abdul Qadir, Ada. Waskito. Bahkan kalau bicara Maluku Utara, Ternate. Zaman sekarang aja, mulai dari Ilham Udin, Freds Butuan, Rizky Pora. Apa nggak kenceng-kenceng sama dribblingnya bisa lewatin satu-satunya? Oke, 1 menit dari kita sebelum saya tutup nih. Ya, intinya adalah Simon Tahamata atau siapapun, kalau masalah scouting, kalau balik-balik lagi dia mengacunya ke Eropa ya balik-balik lagi akan naturalisasi. Ini repotnya. Kalau dia di sini, ya seharusnya scouting itu datang dari dari pelatih-pelatih yang sudah tahu gimana pepetaan sepak bola Lingkungan klub-klub sepak yang ada bola di Kan Indonesia. dia nanti di-assist sama pelatih-pelatih lokal. Iya, tapi kejauhan juga ya kalau harus menggunakan Simon Tahamata untuk memang pelatih-pelatih kita tidak bisa melihat scouting yang ada di sini bisa dong mestinya. Jadi kalimat saya pendeknya, Boy. Ya kita tahu bahwa naturalisasi banyak Belanda, ada ikatan kebelandaan, tapi jangan terlalu terjebak dalam kebelandaan. Maksudnya dikendalikan. Oke. Jangan terjebak dalam kebelandaan. Ini masih terlalu awal kali prematur saya ngomong ya. Tapi jangan hanya itu gitu loh. Piala dunia kan besar. Oke. Konklusinya jangan terlalu ke Belanda-Belanda. Betul. Terjebak. Iya, Karena Belanda dengan Indonesia pernah kalah sama Jepang. Kemarin kita Belanda Indonesia kalah juga sama Jepang. Thank you kita Suwondo. Sama-sama. Thank you Tommy Welly. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Yap. Usai sudah Sportcast malam hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.